Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan kita Wahyu Gondrong Pak Bumi. Hari ini kita mau berbagi pengalaman tentang cerita sebuah mandau. Nah, jadi kita hari ini membakar dupa dulu. Jadi teman-teman, kita gunakan ini dupanya miliknya ini cendana. Kita membahas sedikit masalah orang bilang itu kekuatan mandau. Mandau ini biasa aja, kalau sarungnya biasa. Nah, gagang juga biasa. Mandau ini telah diciptakan untuk orang bilang suku Banjar untuk menjebol orang Taguh. Nah, orang Taguh atau orang yang punya ilmu kebal bisa terluka dengan mandau ini. Nah, kita cabut ya teman-teman ya. Sengaja mandau kita ini nggak pernah saya keluarkan, kecuali ini kalau keadaan genting. Ini mandau teman-teman. Mandau ini kita gunakan untuk sesuatu yang diperlukan, mendesak. Soalnya mandau ini telah dirajah beberapa orang tuan guru, istilah orang bilang tuh orang pintar atau seorang kiai yang telah merajah mandau ini. Jadi mandau ini kita tidak bisa lagi untuk orang bilang dimandiin. Nah, jadi mandau ini tidak dimandiin lagi, seadanya begini aja. Mengenai mandau ini teman-teman, mandau ini khusus misalnya begini, orang yang punya ilmu kebal ini pasti jebol dengan mandau ini. Soalnya mandau ini sudah kita dirajah sama di asma. Nah, jadi orang bilang cerita mandau sedikit teman-teman. Di zaman kerajaan Banjar dulu, ini kita cerita, kita kan orang bilang itu ya ada mempunyai guru masa gaib begitu. Jadi mandau dulu, mandau asli, mandau Kalimantan itu memang empuk itu dipincit dulu. Nah, ini dipincit, jadinya dipincit mandau. Mandau orang bilang itu mandau picikan zaman dulu, di zaman penjajahan Belanda, di atas zaman Belanda dulu. Itu memang senjatanya orang Kalimantan suku Dayak. Setelah di zaman dulu itu masuknya dari Jawa, mandau ini dulu di zamannya para wali masuk ke Kalimantan, mandau ini sudah ada. Berhubung para kepala suku Dayak atau seorang panglima Dayak dulu masuk Islam, maka Dayak picikan zaman dulu itu dikasih asma sama kiai sama para wali, dikasih rajahan
Makanya di zaman dulu kalau yang namanya pusaka picikan, kalau sudah dikasih asma atau suatu rajahan sama para wali zaman dulu, maka mandau itu betapa dahsyat, bisa terbang atau bisa digunakan semacam pusaka jarak jauh. Nah, itulah sepengetahuan kita pribadi dari guru kita sendiri. Kalau pusaka di sini, saya tinggal di daerah sini, daerah Kalimantan Tengah, minimalnya istilahnya di lokasi Baritu. Kalau di daerah sini, sepengetahuan kita sama guru kita, yang mandau asli picikan itu istilahnya kebiasaannya kalau yang dari kepala suku Dayak itu makanannya darah. Nah, mencucinya dengan darah itu setahun sekali atau 2 tahun sekali. Yang namanya aslinya mandau. Aslinya mandau itu istilah kita itu makanannya darah, khusus darah makanannya kalau asli mandau. Nah, makanya mandau itu ada rohnya. Makanya kalau mandau dari Panglima Kitsini, Panglima Batur, itu mandaunya mandau picikan juga, tapi sudah diasma oleh para wali dari kerajaan Banjar. Makanya sampai sekarang pun masih di alam sebelah. Kalau mandaunya dari Panglima Batur, kalau duplikatnya ya banyak lah teman-teman, supaya istilahnya anak cucu jangan rebutan. Jadi istilahnya mungkin para empuk zaman dulu ya dibikin duplikatnya gitu. Nah, saya sendiri pribadi juga kita keturunan empuk juga, maka kita tahu sedikit banyak sila-sila masalah pembikinan mandau ini. Nah, orang di zaman dulu yang sudah menguasai ilmu para wali membikin para empuk, membikin mandau ini, mandaunya sangat dahsyat teman-teman, sungguh dahsyat di zaman dulu. Nah, jadi sedikit saya cerita, yang namanya mandau itu kalau dari panglima-panglima zaman dulu itu memang, kalau sekarang orang mempunyai mandau bilangnya mandau sakti, mandau itu sesungguhnya makanannya memang makanan darah. Nah, walau mandau itu memang makanannya darah. Kita sendiri kepingin mau juga mengoleksi mandau itu, yang mandau picikan yang dibikin empuk-empuk masa lalu. Kan tetapi itu orang bilang itu bisa mamingit, orang bilang itu mamingit. Soalnya kalau kita salah-salah di rumah itu bisa mengakibatkan keturunan kita. Soalnya mereka itu kodam yang di dalam mandau itu, jin yang berupa kodam yang berdiam di mandau ini, itu makanannya darah. Nah, soalnya mereka ini dibikin dari besi pilihan, yang membikinnya pun juga pakai tangan dengan jeriji, dengan ibu jeriji, dengan telunjuk bikinnya. Dan juga itu pun kalau gagangnya biasanya itu terbuat dari tulang manusia biasanya gagangnya, dan kulitnya ini biasanya dari macan dibungkus dengan kulit macan. Itu biasanya yang aslinya mandau itu, mandau yang dari Kalimantan itu. Tapi jarang orang yang punyai mandau dari Kalimantan itu, mandau asli Dayak Kalimantan, jarang orang yang mempunyainya, dan jarang juga orang tertentu yang mempunyai mandau itu. Saya pribadi juga kepingin ngoleksi, akan tetapi itu makanannya darah. Nah, jadi saya pribadi kalau mengurungkan niat saya pribadi untuk mengoleksi itu,
Soalnya kalau kita meminta di alam sebelah, soalnya itu kan mandau ini sudah disimpan oleh para alam sebelah, mandau-mandau panglima-panglima di zaman dulu, zaman penjajahan Belanda itu disembunyikan sama mereka. Kalau kita meminta itu orang bilang itu pakai mahar itu di alam sana. Kita pun kalau jodoh sama kita pun terpaksa merawatnya, ya namanya orang-orang bilang itu makanannya darah kan. Ya jelaslah kodam itu betapa dahsyat kodamnya, dan bisa disuruh-suruh kemanapun kita suruh. Biasanya dia mau, soalnya kita kasih makanannya darah kan begitu teman-teman. Sedikit saya ceritakan sama teman-teman biar teman-teman mengerti tentang mandau. Yang namanya mandau, kalau mandau asli picikan, kalau nggak ada kodamnya di dalam itu, berarti itu dikatakan orang mandau hiasan. Kalau sesungguhnya mandau, sebenar-benarnya mandau Kalimantan itu mempunyai kodam di dalam mandau ini. Itu dulu terbuat dari kulit macan. Kalau diserubungi kulit macan sarung ini, dan gagangnya ini biasanya dari tulang manusia, atau boleh juga digunakan tulang macan, tulang atau tanduk kijang putih, biasanya yang digunakan orang zaman dulu. Tapi ya di zaman sekarang kan banyak zaman modern, istilahnya koleksi mandau itu kan yang dicarinya kecantikannya atau kemolekan mandau itu sendiri. Akan tetapi kalau asli orang yang mempunyai mandau itu teman-teman, mandau kepala suku itu rasanya juga beda, auranya pun juga beda. Mungkin para teman-teman yang punya ilmu saklar gaib mungkin mampu merasakan mandau yang pusaka Kalimantan sesungguhnya, yang bisa digunakan untuk perang di zaman dulu, masih tersimpan di rumah leluhurnya atau anak cucunya di zaman dulu, anak cucunya zaman sekarang. Nah, itulah asli mandau Kalimantan. Nah, begitu teman-teman, sedikit banyak kita cerita mandau biar tahu teman-teman arti mandau. Sepengetahuan saya, yang namanya mandau itu kalau memang mandau sakti itu pasti makanannya darah. Nah, dua jenis teman-teman, darah manusia atau darah hewan. Itulah makanan mereka kalau memang itu mandau picikan. Contoh seperti ini teman-teman. Nah, kalau mandau asli yang di zaman dulu, titik-titik ini teman-teman itu adalah sebuah emas bisa teman-teman. Kalau di ujung sini intan. Nah, intan sama dipasak di sini juga intan. Nah, ini emas semua. Jadi titik ini emas, bayangan-bayangan ciri khas Dayak ini emas. Itu kalau aslinya yang memang asli mandau di zaman dulu. Cara bikinnya pun dipencet begini teman-teman. Nah, itulah sedikit banyak saya membuka cerita tentang mandau, berhubung kita juga ada keturunan Empu. Nah, jadi saya sedikit banyak bercerita tentang caranya orang zaman dulu membuat mandau dan berapa lamanya orang bikin mandau. Soalnya bikin mandau itu menurut guru saya, dengan saya pribadi merasakan di alam mereka itu, mereka membuat mandau nggak cukup sehari dua. Nah, minimal mereka menciptakan sebuah mandau itu 40 hari. Itu sekurang-kurangnya teman-teman. Kalau itu memang mandau di zaman dulu, biasanya sampai setahun baru selesai. Sama juga sih dengan orang bilang itu kan, kalau bikin keris juga memerlukan proses lama. Nah, begitu teman-teman.
kurang lebihnya kita sendiri Wahyu Gondrong Pakubumi minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan tentang cerita-cerita di zaman dahulu, menceritakan para panglima-panglima di zaman kerajaan dulu. Ya, istilahnya kita kan menceritakan mereka dengan cerita yang tidak mengurangi, tidak melebihi. Semoga mereka juga memahami atas cerita kita hari ini. Ini malam kurang lebihnya kita ucapin ya, minta maaf kepada beliau-beliau dan juga kepada teman-teman yang menyaksikan channel kita ini. Jadi sedikit sekilas itulah cerita Mandau, namanya Mandau suku Dayak Kalimantan. Ya, assalamualaikum dari saya pribadi, Wahyu Gondrong Pakubumi.